Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi, pagi, wabarakatuh. Ibu. Pagi, Selamat Ibu. pagi. Apa kabar nih anak-anak semua? Kabarnya ada yang sakit nggak kira-kira? Alhamdulillah, baik, Bu. Sehat, Alhamdulillah baik, baik, Ibu. baik. Alhamdulillah ya jika anak-anak semuanya sehat. Nah, terima kasih anak-anak sudah tepat waktu memasuki Google Meet ini. Ayo yang belum on cam ya. Yang nggak bisa on cam ataupun terkendala sinyal, segera berkabar ke Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasanya, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk yang memimpin doa kali ini, Ibu akan menunjuk siswa yang tadi masuk awal ke Meet. Tadi yang masuk awal ke Meet siapa? Farah ya, tadi Farah yang pertama masuk ke Meet. Silahkan Farah dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Ibu. Duduk siap. Sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama sesuai keyakinan masing-masing. Membaca doa mulai. Selesai. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Farah karena sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Nah, Ibu langsung membagikan link absen ya di grup WhatsApp. Anak-anak boleh segera mengisi linknya. Yang terkendala segera berkabar ke Ibu. Oke? Iya, Ibu. Oke, Ibu. Jika sudah, beritahu Ibu ya. Baik, Ibu. Sudah, Ibu. Yang lain sudah apa belum? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik. Aku udah, Ibu. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, kita menyanyi salah satu lagu wajib nasional dulu ya. Anak-anak silahkan on mikrofon dulu. Motivasi untuk hari ini yaitu ada jangan takut salah ketika menuntut ilmu karena banyak orang sukses belajar dari kesalahan. Nah, anak-anak di sini tidak boleh merasa takut untuk melakukan sesuatu seperti belajar. Jadi dalam belajar pun kita tidak boleh takut untuk mencoba karena dari kesalahan itu kita bisa belajar untuk lebih baik. Anak-anak mengerti? Mengerti, Ibu. Mengerti, Ibu. Baik, selanjutnya jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan. Di sini ada 5M nih. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang terakhir, membatasi mobilitas dan interaksi. Anak-anak kalau keluar rumah suka memakai masker enggak? Suka, Oke Ibu. dong, Bu. Ya, pintar ya. Kalau keluar rumah pakai masker dan menjaga jarak. Nah, ada yang masih ingat enggak apa materi sebelumnya? Materi sebelumnya kita membahas tentang apa ya? Siklus apa? Siklus air, Ibu. Siklus air. Benar, siklus air. Nah, siapa nih satu orang yang bisa menyebutkan apa jenis-jenis siklus air? Kita, Ibu. Ya, Erita, coba sebutkan jenis-jenis siklus air. Ada siklus air pendek, sedang, dan panjang, Ibu. Wah, pintar sekali. Oke, berarti Erita masih mengingat materi yang minggu lalu ya. Anak-anak pun, Ibu yakin masih mengingat materi itu semua. Ada materi untuk hari ini yaitu zat tunggal dan zat campuran. Tema 9, subtema 1. Nah, adapun di sini materi. Nih, siapa nih yang mau baca apa pengertian materi? Iya, Ibu. Oke, dia silahkan baca ya, pengertian dari materi. Materi merupakan segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Semua benda yang ada di sekitar kita adalah materi. Nah, iya, jadi materi itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, Ibu mau nanya nih, di sekitar anak-anak ada apa nih kira-kira? Coba sebutkan. Ada lemari, Ibu. Meja, Ya, Bu. betul, lemari, meja, Kursi. ada apa lagi? Tempat tidur. Pintu, Kasur. benar. Itu semua termasuk materi ya, karena mempunyai ruang dan mempunyai massa. Lalu di sini nih ada contoh yang Ibu berikan. Yang pertama gambar apa ya? Batu. Ya, Batu. benar, gambar batu. Terus ada gambar apa di sampingnya? Pasir. Pasir. Tanah. Ya, tanah atau pasir ya. Yang di bawahnya? Handphone. Bukan. Kunci, Bu. Logam ya? Ini logam ya. Aluminium. Logam. Bambu. Dan ini nih yang terakhir apa? Besi. Betul, besi. Besi. Jadi ini ya yang Ibu berikan contoh dari materi. Materi. Selanjutnya, materi pun berdasarkan komposisi penyusunnya dibagi menjadi dua. Ada apa aja nih? Yang pertama ada apa? Zat tunggal. Pintar. Yang pertama itu ada zat tunggal. Lalu yang kedua ada? Zat campuran. Ya, betul. Yang kedua ada zat campuran. Nah, di sini pun ada zat tunggal. Ibu membacakan ya. Zat tunggal yaitu zat yang terdiri atas satu jenis materi. Di sini ada apa nih contohnya? Garam. Garam. Terus ini apa?
Air dan air, emas. dan emas. Iya, tiga ini adalah contoh dari zat tunggal karena memiliki satu jenis materi. Nah, zat tunggal pun dibagi menjadi dua lagi. Ada apa nih yang pertama? Unsur. Ada unsur, benar. Lalu yang kedua? Senyawa. Ada senyawa, baik. Selanjutnya, adapun pengertian dari unsur dan senyawa. Coba nih Ibu mau tahu, siapa yang bisa bacakan pengertian dari unsur dan senyawa? Rahmi, Ibu. Oke, Rahmi, silahkan baca ya yang pengertian unsur dan senyawa. Unsur yaitu zat yang tidak dapat dibagi menjadi zat yang sederhana. Dan nyawa yaitu zat yang tunggal, yang terdiri dari beberapa unsur. Oke, terima kasih Rahmi. Nah, di sini unsur ya. Di sini ada contoh unsur nih. Di sini ada gambar apa? Logam. Ya, ada gambar logam ya. Lalu ini ada gambar Oksigen. Oksigen. Itu oksigen termasuknya non logam. Dan ini termasuknya logam. Nah, contoh senyawa itu di sini ada gambar apa nih? Air ya, Bu. Iya, ada gambar air. Kenapa air? Karena air itu tersusun dari hidrogen dan oksigen. Maka dari itu air disebut sebagai zat tunggal senyawa. Setelah itu ada zat campuran nih. Ibu yang bacakan ya. Zat campuran yaitu zat yang terdiri dari atas beberapa jenis materi. Jadi kalau zat campuran ini bukan satu materi aja, tapi lebih dari satu materi. Di sini ada contohnya air dan gula. Jika air ditambah gula itu jadi apa ya anak-anak? Kopi. Iya, pintar. Jadi kopi ya. Contoh dari zat campuran itu kopi. Nah, di sini pun ada dua. Zat campuran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada homogen, yang kedua ada heterogen. Siapa yang udah anak-anak tahu nggak apa itu homogen dan heterogen? Belum tahu, Bu. Belum, Ibu. Ya. Nah, kita cari tahu bareng-bareng ya. Nah, ini adalah pengertian homogen dan heterogen. Coba anak-anak siapa yang mau baca pengertian dari homogen dan heterogen? Farah, Bu. Baik, Farah, silahkan. Yang pertama yaitu homogen. Homogen yaitu campuran yang zat penyusun tercampur sempurna atau tidak dapat dibedakan. Yang kedua ada heterogen, yaitu campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna atau dapat dibedakan. Nah, ya, jadi zat campuran itu terbagi menjadi dua ya anak-anak. Ada homogen, yaitu zatnya tercampur sempurna dan tidak memiliki endapan seperti sirup. Dan contoh dari heterogen itu kopi. Kenapa kopi? Karena penyusunannya tidak sempurna dan memiliki endapan. Di rumah anak-anak ayah atau saudaranya ada yang pernah minum kopi? Minum, Ibu, ayah. Ya, itu kan di kopi di bawahnya ada endapannya ya? Iya. Ya, Bu, betul. Iya, Ibu. Ya, itu. Jadi kopi itu termasuk dari zat campuran heterogen karena memiliki endapan. Nah, Ibu ada video nih. Nanti Ibu tampilkan ya. Nah, tadi anak-anak sudah melihat video yang Ibu tampilkan? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Itu Upin Ipin ya? Iya. Itu tadi Upin Ipinnya minum apa ya? Minum susu, Ini Ibu. susu, Bu. Minum susu. Anak-anak di sini biasanya minum susu nggak? Minum, Ibu. Minum ya. Sekarang Ibu tanya, susu itu termasuk pada zat apa? Zat tunggal atau zat campuran? Campurannya, Bu. Ya, betul. Rami dan Farah dan anak-anak yang lainnya yang menjawab susu itu termasuk pada zat campuran. Nah, campurannya campuran homogen apa heterogen? Homogen, Ibu. Betul. 100 untuk Farah. Jadi susu itu adalah zat campuran homogen karena tidak memiliki endapan dan tercampur sempurna. Lalu selanjutnya Ibu ada video nih untuk memperkuat pengertian anak-anak. Video yang Ibu tampilkan. Sudah, Ibu. Sekarang Ibu akan mengirimkan LKPD di grup WhatsApp ya. Silahkan anak-anak mengisinya. Ibu sudah kirim ya? Nanti Ya, Ibu. Ibu kasih waktu 5 menit cukup ya. Baik, Ibu. Ya, tapi kamera anak-anak tetap on ya. Ibu mau lihat anak-anak yang sedang mengerjakan LKPD-nya. Sudah anak-anak? Sudah, Ibu. Baik, yang lain bagaimana? Sudah apa belum? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Bagaimana soalnya? Tidak sulit kan ya? Anak-anak semuanya bisa mengisi? Bisa, Ibu. Pintar. Bisa, Bu. Berarti tadi anak-anak semuanya mendengarkan dan memperhatikan ya apa yang telah Ibu sampaikan. Setelah itu, Ibu ada ice breaking nih, ada permainan untuk mengetes konsentrasi kalian. Coba ya, kalau Ibu bilang konsentrasi, nanti anak-anak bilang konsentrasi dimulai. Mengerti? Mengerti, Ibu. Nanti anak-anak lihat ke Ibu semua ya.
Oke, 1, 2, 3. Konsentrasi. Anak-anak tolong pegang mata. Ayo konsentrasi. Coba anak-anak tetap lihat ibu ya. Anak-anak pegang dagu. Sekali lagi, anak-anak pegang hidung. Oke, hebat. Semuanya tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang, ibu akan membagikan kelompok. Ibu akan men-share kelompoknya di Google, maksudnya di WhatsApp ya. Ibu sudah mengirim kelompoknya di WhatsApp. Itu ada 2 kelompok, yaitu kelompok semangka dan kelompok jambu. Di kelompok semangka itu, ibu kasih zat campuran. Ada air terigu dan air garam. Lalu kelompok jambu itu ada zat tunggal, yaitu emas dan cuka. Sekarang anak-anak silahkan mendiskusikan zat tersebut termasuk pada zat campuran homogen atau heterogen, dan zat tunggal itu termasuk pada unsur atau senyawa. Bagaimana anak-anak, semuanya paham? Paham, Ibu. Oke. Ibu kasih 5 menit ya untuk mendiskusikan. Nanti perwakilan ada yang mempresentasikan hasil diskusinya. Semangat. Bagaimana? Sudah selesai berdiskusinya? Untuk kelompok semangka dan kelompok jambu, bagaimana? Saya Ibu dari kelompok semangka. Oke, Elizabeth dari kelompok apa? Semangka Ibu. Oke, kelompok semangka itu berdiskusi tentang zat campuran, yaitu ada air terigu dan air garam ya? Iya. Ya, silahkan dipresentasikan Elizabeth. Kalau air terigu itu termasuk pada zat campuran heterogen karena tidak tercampur sempurna atau memiliki endapan. Lalu ada air garam. Air garam ini termasuk pada zat campuran homogen karena tercampur sempurna dan tidak memiliki endapan. Sudah Ibu? Betul. Iya, terima kasih Elizabeth. Beri tepuk tangan untuk kelompok semangka. Jawabannya yaitu benar. Lalu selanjutnya untuk kelompok jambu. Tadi Farah sudah ya kelompok jambu ya? Iya Bu, Farah dari kelompok jambu. Ya, coba Farah silakan presentasikan. Ya, jadi emas itu termasuk ke dalam zat tunggal unsur karena tidak dapat disederhanakan, dan cuka itu termasuk kepada zat tunggal senyawa karena terdiri dari 2 unsur. Oke, zat jambu pun. Ya, terima kasih para zat jambu, kelompok jambu pun benar untuk menjawabnya. Tepuk tangan untuk kelompok jambu. Baik, berarti anak-anak semuanya sudah memperhatikan ya apa yang Ibu jelaskan tadi. Nah, sekarang ada tugas terakhir, yaitu menganalisis. Anak-anak, tugas terakhirnya itu membuat video yang dibantu dengan orang tua, menganalisis zat campuran. Jadi anak-anak di video itu terserah bebas mau membuat video yang menganalisis air dicampur dengan apa. Misalkan para mau menganalisis air yang dicampur dengan teh, dan itu termasuk pada zat campuran apa, zat campuran homogen atau heterogen. Begitu. Jadi anak-anak membuat video tentang zat campuran dan memilihnya apa saja, mau zat homogen atau heterogen. Dikumpulin besok ya anak-anak. Semuanya mengerti? Mengerti Ibu. Baik, nanti kalau misalkan sudah dikumpulkan, Ibu nilai. Nah, pelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anak. Ibu mau nih sebelum mengakhiri pelajarannya, ada 1 orang yang menyimpulkan pembelajaran yang tadi sudah berlangsung. Ayo, siapa yang berani? Aku Ibu. Siapa tadi yang duluan? Rahmi ya udah Rahmi, coba simpulkan materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Kesimpulannya adalah penyusunan materi ada 2 zat tunggal dan campuran. Zat tunggal ada unsur dan senyawa. Zat campuran ada homogen dan heterogen. Oke, terima kasih Rahmi atas kesimpulannya. Nah, lalu Ibu lengkapkan lagi ya kesimpulan dari Rahmi. Tadi itu kita membahas tentang zat campuran dan zat tunggal. Ada materi yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar kita, seperti meja, air, ataupun kursi, dan lain sebagainya. Nah, dari zat materi ini pun dibagi penyusunnya menjadi zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal itu ada unsur dan senyawa. Kalau unsur itu contohnya seperti tadi yang telah dijelaskan ya, ada emas. Lalu kalau senyawa itu ada apa? Ada yang masih ingat tadi? Apa yang senyawa contohnya? Air, Bu. Air, pintar. Nah, selanjutnya itu ada zat campuran, yaitu ada campuran homogen dan heterogen. Kalau homogen itu yang tidak memiliki endapan, atau bisa dicontohnya itu seperti air teh karena tidak memiliki endapan ya. Kalau heterogen itu air yang mempunyai endapan seperti air kopi ataupun air terigu tadi yang telah didiskusikan. Baik, apakah ada yang ingin bertanya tentang materi yang Ibu sampaikan tadi? Sudah paham semua ya sepertinya anak-anak? Ya Ibu. Iya Bu, sudah paham.
Oke, bagaimana nih pembelajaran hari ini? Sedih atau senang? Senang, Bu. Senang. Oke, harus tetap ceria ya dan semangat untuk belajar. Oke, jangan lupa dikerjakan tugasnya, yaitu membuat video zat campuran homogen atau heterogen. Yang nanti dikumpulkan ke ibu dan ibu akan menilainya. Dan pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan untuk pekan depan, yaitu membahas tentang membandingkan pertumbuhan hewan dan tumbuhan. Anak-anak tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatannya, yaitu 5M tadi. Sebelum pembelajaran diakhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo sekarang siapa yang mau memimpin doa sebelum mengakhiri pembelajarannya? Saya Ibu. Baik, Elizabeth silahkan. Bersiap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, sampai di sini ya pembelajaran hari ini. Cukup sampai di sini. Dan jika ada kesulitan dalam mengerjakan tugasnya tadi, silahkan chat ibu di grup WhatsApp ya, supaya anak-anak mengerti. Oke, salam hormat ya kepada orang tuanya di rumah. Terima kasih karena dengan bantuannya sudah melancarkan pembelajaran kita untuk pertemuan hari ini. Ibu izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama, tetap semangat ya.